Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inasya Dianasta Dewi dengan NIM K1220124, Prodi Farmasi kelas B, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membacakan mengenai lembar refleksi proyek warga negara. Nah, untuk topik yang saya ambil di sini adalah cardiovascular disease atau CVDs. Nah, relevansi dengan mata kuliah yaitu adalah topik kardiovaskular yang saya ambil telah relevan dengan mata kuliah Pancasila, karena dalam mata kuliah Pancasila kita diajarkan untuk tidak memikirkan diri kita sendiri saja, tapi juga orang lain. Kita tahu bahwa masalah kesehatan ini adalah masalah yang dampaknya akan langsung pada pribadi masyarakat itu sendiri. Apabila ia sehat, ia tentunya juga akan lebih mudah dan nyaman untuk melakukan hubungan dengan Allah ataupun hubungan dengan orang lain seperti itu, dimana hal tersebut semua berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu relevansi dengan program studi, topik kardiovaskular yang saya ambil sangatlah relevan dengan program studi saya, yaitu program studi farmasi, dimana dalam dunia farmasi sendiri tidak hanya berkaitan dengan obat saja, kita juga diminta untuk membuat para pasien untuk hidup menjadi lebih sehat lagi dengan penanganan lain seperti pola hidup sehat, dan masih banyak lagi. Dengan adanya konsultasi dengan para pasien untuk hidup lebih sehat, angka kesehatan juga tentunya akan semakin membaik seperti itu. Lalu yang ketiga, muatan nilai Pancasila pada produk yang produk saya adalah sebuah video edukasi. Nah, muatan Pancasila yang ada dalam produk saya antara lain yaitu sila pertama, yaitu dengan terjaminnya kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka iklim religius tentunya akan makin terasa, karena rasa syukur atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita itu sendiri akan membuat para hambanya, jika dia memang hamba yang taat seperti itu, akan lebih giat beribadah kepada Allah dengan mengingat bagaimana rasa syukur atas kesehatan yang telah diberikan. Lalu untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan Pancasilanya berupa memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya video edukasi ini, maka masyarakat akan bisa lebih memperhatikan kesehatannya masing-masing dan juga kesehatan orang lain gitu, karena video di YouTube itu akan lebih mudah di-share seperti itu, supaya tidak ada hal buruk yang terjadi menimpa orang lain itu. Untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, muatannya yaitu dengan adanya video mengenai kesehatan ini diharapkan orang-orang di Indonesia kesehatannya akan makin terjamin, sehingga tujuan nasional itu akan lebih mudah digapai bersama dengan usaha bersama juga. Lalu yang sila keempat disebutkan dalam video itu diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat untuk mengurangi risiko terjadinya cardiovascular disease ini, sehingga perlu adanya usaha atau musyawarah yang matang agar tujuan utama dari penyuluhan ini dapat dilakukan secara efektif seperti itu. Untuk sila kelima, dengan adanya penyuluhan menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat dari berbagai jenis daerah, maka akan terciptanya suatu keadilan. Nah, mudahnya akses video ini supaya bisa disaksikan oleh semua orang merupakan salah satu benefit yang bisa diambil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manfaat yang diperoleh dari produk saya yaitu manfaat untuk masyarakat, yaitu mengetahui akan adanya bahaya penyakit kardiovaskular disease ini. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah supaya masyarakat itu lebih waspada dengan penyakit kardiovaskular disease dengan cara memperhatikan serta turut mensukseskan mengenai pola hidup yang sehat seperti itu. Lalu manfaat yang diperoleh oleh pembuat video atau saya sendiri, yaitu video dapat disebarluaskan untuk kepentingan promosi kesehatan sebagai salah satu langkah promotif yang bisa dilakukan juga. Lalu kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan, kekurangan produknya yaitu minim editing, karena saya sendiri tidak memiliki keahlian yang mendalam di bidang editing, sehingga kualitas video yang dihasilkan juga masih belum menarik.
Lalu kelebihan produknya mudah diakses, penyampaiannya juga insya Allah mudah diterima, bisa diunduh sewaktu-waktu sehingga akan bisa lebih disebarluaskan kepada orang lain, lalu mudah disebarluaskan kepada khalayak umum. Lalu saran saya untuk tugas proyek warga negara adalah yang pertama, diberikan deadline yang sedikit lebih lama sehingga produk-produk yang dihasilkan itu juga akan jauh lebih maksimal dan baik kualitasnya, seperti itu. Lalu yang kedua, disarankan untuk membuat produk yang dia yakin dia mampu, seperti itu, sehingga outputnya juga akan jauh lebih dapat dinikmati dan kualitasnya juga akan lebih baik, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi proyek warga negara. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.